Time to Talk kembali untuk Anda bersama saya Dita Ruspendi. Kali ini kita masih membahas catatan akhir tahun dunia penyiaran 2021. Kita masih terhubung melalui sambungan virtual bersama Pak Diana Slamet, Ketua KPID Jawa Barat, kemudian Pak Kawian, Ketua KPID Jakarta, dan juga Pak Haris Witarja, Ketua KPID Banten. Kita ke Banten terlebih dahulu. Pak Haris, tadi saya sudah menyampaikan ya sedikit harapan dari masyarakat kepada lembaga penyiaran, terkhusus di tahun 2022 nanti, bahwa lembaga penyiaran itu harus menjadi media pendidikan, media informasi, dan juga media hiburan yang sesuai dengan keinginan pemirsanya dan juga memberikan vibe positif begitu. Namun sesungguhnya apa yang diharapkan oleh KPID, Pak Haris, terhadap lembaga penyiaran di tahun 2022 nanti? Ya sama, harapan KPID sama dengan harapan masyarakat. Tapi sudah terlalu banyak harapan kepada lembaga penyiaran. Kalau KPID pengen fair juga gitu, KPID Banten pengen fair juga, pengen memberi insentif kepada lembaga penyiaran. Kita berpikir bahwa KPID ini juga punya tugas untuk memastikan terjadi persaingan usaha yang sehat antara lembaga penyiaran dan bisnis lain dan industri lain. Ini lembaga penyiaran sekarang tidak hanya bersaing antar lembaga penyiaran, memang dari dulu kan, sekarang kondisinya saya kira sangat berat bersaing dengan industri lain, industri sebutlah OTT, media baru dan seterusnya, itu benar-benar menjepit dan memukul juga lembaga penyiaran. Maka KPID Banten ingin memberi insentif juga dalam momen digitalisasi ini. Lembaga penyiaran harus juga kita bikin siap dengan fasilitasi, dengan dorongan oleh KPID, diantaranya dengan peningkatan kualitas SDM. Apa yang mesti dikerjakan oleh lembaga penyiaran dalam peta media yang sekarang atau dalam perkembangan teknologi komunikasi yang sekarang, yang itu benar-benar dihadapi, dan itu situasi yang tidak ringan bagi lembaga penyiaran. Jadi saya, KPID Banten akan juga mengambil peran-peran di situ, karena itu juga tugas KPID, jadi tidak hanya mengawasi, memberi sanksi, menghimbau, mengharap, tapi juga kita beri insentif. Kita akan jalankan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan juga daya saing dan kemampuan sumber daya manusia penyiaran untuk menghadapi era digital ini. Fokusnya adalah memfasilitasi lembaga penyiarannya dalam hal peningkatan sumber daya manusianya. Kita beralih ke Jawa Barat, bagaimana pendapatnya Pak Diana? Ya, sebenarnya pegangan kita kan tetap ya regulasi, dan kebetulan waktu dilantik Pak Gubernur juga menitipkan amanat kepada kami gitu. Yang pertama, misalkan ke depan ketika kita bicara analog switch off ya, Dita, ini kan ada spesifikasi program isi siaran ya. Ini pasti ada spesifikasi program isi siaran. Dan tentunya kami KPID Provinsi Jawa Barat mendorong bahwa lembaga penyiaran ini harus bermanfaat ya untuk misalkan masyarakat Jawa Barat, karena tadi harus diversity of content. Catatan ringan, catatan kecil kami nih di 2021, jangan sampai kejadian ketika kami memanggil 6 stasiun televisi karena misalkan melanggar SPS pasal 68, kurang dari 10% menayangkan konten lokal, itu diulangi ketika sudah analog switch off. Ini catatan penting ya, Tedita ya. Nah, sehingga misalkan diversity of content ini gitu ya menjadi ruh misalkan bagi lembaga penyiaran untuk menjamin, misalkan ya di pasal 8 ayat 3 itu menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia. Dan tentunya amanat Pak Gubernur tanggal 4 Desember 2020, paling tidak Pak Gubernur itu mengamanatkan bahwa KPID Provinsi Jawa Barat harus mendorong lembaga penyiaran ini supaya informatif dan informatif dan informasi ya. Nah, sehingga misalkan Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil bilang inspiring news is good news.
Nah, itu yang kemudian menjadi catatan-catatan penting. Tapi kami sadar betul bahwa lembaga penyiaran ini adalah industri yang semuanya bisa dijadikan komoditas, tapi kemudian komoditas itu yang semua menjadikan komoditas itu harus sesuai dengan regulasi, baik itu Undang-Undang 32 tahun 2002 maupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, Edita. Seperti itu, Edita. Jadi fokusnya adalah spesifikasi program isi siaran ya, Pak Adi ya. Bagaimana diversity of content itu menjadi ruh penyiaran. Pak Kawian, apa yang mau ditambahkan? Harapan KPID terhadap lembaga penyiaran di tahun 2022 nanti. Oke, sebelum menyampaikan harapan, saya tentu perlu menyampaikan apresiasi ya kepada lembaga penyiaran selama 2 tahun, 2020 dan 2021. Di mana 2 tahun itu adalah kita berhadapan dengan pandemi. Nah, di masa pandemi itulah lembaga penyiaran perannya sangat penting, sangat sentral untuk mengawal masyarakat supaya disiplin menerapkan protokol kesehatan, supaya disiplin melakukan cara hidup sehat. Nah, di sisi lain juga lembaga penyiaran pada saat itu adalah menyampaikan membersamai masyarakat dalam menghadapi pandemi itu agar tetap sabar, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga tetap menghibur gitu. Walaupun ada sedikit catatan, misalnya di sana sini terdapat lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran, tetapi hal itu tentu kita tetap harus apresiasi peran lembaga penyiaran selama masa pandemi ya. Mereka sangat kreatif membuat iklan layanan masyarakat yang membuat kita semua sadar bahwa kesehatan itu penting, bahwa menjalankan protokol kesehatan itu juga penting, dan iklan layanan masyarakat itu banyak yang menggugah kita untuk peduli kepada sesama. Saya kira itu juga penting. Nah, ke depan kita berharap bahwa lembaga penyiaran tetap melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan informasi, menghibur masyarakat, berfungsi sebagai kontrol sosial dan sebagainya. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa kita tetap berharap bahwa lembaga penyiaran tetap terdepan dalam dalam membersamai masyarakat dalam segala bidang. Menjadi kontrol sosial begitu ya. Pak Kawian, kalau begitu apa yang harus ditingkatkan oleh lembaga penyiaran? Yang harus ditingkatkan pertama ya SDM ya. SDM-nya terus dilakukan peningkatan kualitas SDM yang peduli, SDM yang empati terhadap masalah-masalah sosial. Kadang-kadang ada juga lembaga penyiaran secara kelembagaan sudah baik nih, tapi ada 1-2 mungkin SDM yang kurang empati terhadap masalah-masalah sosial, hal-hal kecil bisa menjadi memicu kontroversi di masyarakat. Nah, ini yang harus menjadi perhatian lembaga penyiaran secara kelembagaan. Baik. Peduli dan empati terhadap masalah sosial ya, fokusnya adalah di bidang sosial kalau Pak Kawian. Bagaimana dengan Pak Haris? Apa fokus yang harus ditingkatkan oleh lembaga penyiaran di tahun 2022 nanti? Ya, tadi sudah saya sampaikan tantangan berat lembaga penyiaran ini berkaitan dengan situasi sosial, ekonomi, dan seterusnya. Juga peralihan teknologi analog ke digital ini pasti ada masa transisi yang berat juga bagi masyarakat dan bagi lembaga penyiaran. Padahal kita sebetulnya tidak boleh lama menunggu atau memberlakukan atau terjadinya masa transisi ini, karena akan banyak hal yang hilang, akan banyak hal yang kurang. Tadi karena gempuran dari media-media lain itu juga luar biasa. Sementara lembaga penyiaran ini kan punya amanat untuk menjaga nilai-nilai juga, menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Jadi jangan lama-lama masa transisi ini terjadi, sehingga kita semua berharap, baik kita sebagai regulator di Komisi Penyiaran mempercepat ini, pemerintah juga, masyarakat, dan lembaga penyiaran sendiri, baik dengan peningkatan kualitas SDM-nya,
kemudian kita memfasilitasi atau pemerintah dalam hal ini melakukan fasilitasi kepada masyarakat, KPID juga mensosialisasikan secara masif dan benar-benar cepat supaya masyarakat bisa mengikuti dan mengakses siaran digital ini. Jadi ini bukan persoalan teknis, tapi persoalan yang substantif memang. Persoalan digitalisasi ini nggak boleh ada ruang-ruang yang memungkinkan, apalagi ting-bating gagal, lag-nya terlalu transisinya terlalu lama saja, kita akan banyak tuh. Sumber daya manusia dari lembaga penyiaran, kemudian peningkatan fasilitas bagi masyarakat ya yang secara masif ya. Pak Adiana. Dan titipan dari Pak Wagub kami memang sama lah. Jadi konten lokal artinya jangan Jakarta sentris untuk karena kami di daerah Pak Kawian ya. Jadi istilahnya Jakarta sentris itu janganlah tuh. Konten kedaerahannya harus muncul begitu ya Pak Aris ya. Dan itu keuntungan dan kontribusi besar nanti bagi daerah. Baik. Itu penyiaran bisa melaksanakan. Pak Adiana, ada yang mau ditambahkan? Kalau tadi kita fokusnya adalah sumber daya manusia ya, dari lembaga penyiaran ditingkatkan, kemudian juga fasilitas terhadap masyarakat terkait sosialisasi dan juga penyediaan infrastrukturnya juga. Pak Adiana, apa yang mau ditambahkan? Pengalaman KPID Provinsi Jawa Barat ya, Teh Dita ya, kami memohon kepada lembaga penyiaran gitu, itu agar mengurangi yang pertama ya, atau program siarannya harus coba melindungi anak, remaja dan perempuan, karena misalkan di Jawa Barat ini nomor 1 ranking 5 besar program yang melanggar tahun 2021. Yang kedua, mohon misalkan kepentingan publik dan hak privasi ini diperhatikan juga, karena masih banyak tayangan-tayangan yang kemudian misalkan tidak memihak kepada kepentingan publik, penggunaan frekuensi yang berjam-jam untuk kepentingan pribadi. Yang selanjutnya ini berkaitan dengan muatan konten lokal, Teh Dita tadi ya. Ini amanat juga dari masyarakat Jawa Barat gitu, untuk coba lembaga penyiaran ini tadi yang saya bilang harus sesuai dengan regulasi, menjunjung fondasi dari demokratisasi penyiaran, yaitu diversity of content sumbernya. Ini catatan penting bagi KPID Provinsi Jawa Barat ke depan ya, untuk kawan-kawan lembaga penyiaran yang kemudian kita juga harus perhatikan juga bahwa lembaga penyiaran hari ini misalkan pendapatannya hampir turun 7-80% karena COVID-19. Tapi alhamdulillah di Jawa Barat ya kita itu pemerintah provinsi memberikan beberapa subsidi ya melalui dinas-dinas tertentu untuk lembaga penyiaran lokal ya di Jawa Barat, baik itu televisi maupun radio, Teh Dita. Mungkin itu Teh Dita yang bisa saya sampaikan. Penyediaan konten, kemudian kontrol sosial dan juga fasilitas infrastruktur, juga peningkatan sumber daya manusia ya intinya. Pak Adiana, Pak Kawian, Pak Haris, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Sayang sekali durasi kita saat ini tidak panjang ya. Terima kasih, salam sehat selalu. Selamat tahun baru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa Time to Talk kali ini harus sampai di sini ya. 2022 merupakan momentum tahun TV digital terestrial. Semoga kehadiran TV digital bisa lebih memanjakan pemirsa se-Indonesia dengan tayangan yang jauh lebih bersih, jernih, dan canggih. Saya Dita Ruspendi, mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Tahun Baru 2022, maju terus penyiaran Indonesia.